Jadi ada seorang pria yang dituduh sebagai pelaku dari sebuah kasus penghabisan. Anehnya pada saat dia mendapati eksekusi hukuman mati, dia tidak meninggal. Bahkan setelah 3 kali percobaan eksekusi mati, dia masih tidak meninggal juga. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing, dan kalau lo suka menonton video tentang kisah nyata mengerikan, subscribe Ewing HD lalu nyalain notifikasinya, karena gue bakalan upload 1 atau 2 video setiap minggunya. Lalu di akhir video, tulis di kolom komentar sekiranya apa yang sebenarnya terjadi menurut pendapat lo. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 15 November tahun 1884, ada sebuah manor bernama The Glen yang terletak di pinggir pantai negara Inggris. Manor ini bisa dibilang kayak rumah yang besar banget. Rumahnya para bangsawan yang bangunannya luas, mewah, punya banyak ART, dan biasanya dimiliki sama keluarga super duper tajir. Kalau di Indonesia, ini mungkin kayak villa super besar yang ada banyak kamar tamu, kamar nge-gym, kamar belajar, dapur kotor, dapur bersih, bar, ruang biliar, ruang koleksi, dan lain sebagainya. Di dalam manor ini ada seorang pria bernama John Lee Henry George berusia 20 tahun, hidup, tinggal, dan bekerja di sana. John di sana bekerja sebagai butler atau ketua dari asisten rumah tangga. Dia yang mengkoordinasi tukang kebun, tukang sapu, tukang cuci pakaian, dan lain sebagainya. Kebetulan juga adiknya John yang bernama Elizabeth bekerja di manor sebagai tukang masak. Beberapa tahun sebelumnya, The Glen ini menjadi tempat yang sangat mewah. Tapi seiring waktu, kondisi keuangan dari keluarga pemilik manor cenderung menurun. Maka dari itu, banyak ART yang di PHK. Pada akhirnya, yang tersisa cuma John, Elizabeth, dan 2 ART yang kita sebut saja sebagai Fulana dan Fulani, yang itu pun udah lanjut usia. Dan dikarenakan John adalah laki-laki di antara mereka, hampir semua pekerjaan fisik dikerjakan sama John. Pada malam itu, sekitaran jam 7 malam, John lagi bawa tumpukan piring kotor dari ruang makan ke ruang dapur. Pas ini sambil bawa piring, John nyoba ngobrol tuh ya sama Elizabeth yang lagi nyuci piring. Anehnya pas John lagi ngajakin ngobrol, Elizabeth itu nggak merespon sama sekali. Dia malah kayak bengong, melamun, dan pandangannya kosong. John rada bete nih karena Elizabeth kerjanya jadi lemot. John berusaha memanggil agak lebih keras supaya Elizabeth sadar dari lamunannya. Waktu itu Elizabeth bilang, "Maaf ya bang, aku kayaknya lagi gak enak badan nih." Awalnya John rada bete, tapi dia notice kalau Elizabeth berbicara sambil mengelus perutnya. Dari sini John langsung paham kalau yang membuat Elizabeth tidak enak badan adalah kehamilannya. Masalahnya, pada masa tersebut ya, hamil di luar nikah dianggap hal yang sangat tabu banget di Inggris. Dikarenakan hal tersebut, dia tidak menceritakan kehamilannya. Dia bahkan simpan banget kehamilannya, sampai-sampai dia nggak mau kasih tahu ke John siapa ayah dari anak yang dia kandung. Selain itu juga, Elizabeth bilang kalau ayah dari anak yang dia kandung ini itu adalah orang penting yang kalau sampai ketahuan, reputasi dari ayahnya bakalan hancur. Terlebih lagi, majikannya Elizabeth dan John itu dikenal sebagai seseorang yang religius dan konservatif. Jadinya kalau sampai ketahuan hamil di luar nikah, besar kemungkinan mereka berdua bakalan dipecat. Walaupun begitu, namanya juga kehamilan ya, mau diumpetin gimana juga, pastinya ketahuan. Dan so far, udah ada Fulana dan Fulani yang tahu nih. Dan untungnya Fulana dan Fulani paham dengan kondisinya Elizabeth. Mereka pun kong kaling kong menyembunyikan kehamilannya dia. Ya udah deh, dikarenakan Fulana dan Fulani udah lanjut usia dan Elizabeth gak enak badan karena hamil, John bener-bener yang angkat beban kerjaan mereka semua. Sekitaran jam 11 malam, ketika hampir selesai beres-beres, John dipanggil sama Fulani untuk kumpul bareng dengan majikannya melakukan rutinitas malam. Diketahui ya, majikannya ini bernama Emma Casey, seorang wanita berumur 68 tahun yang juga pemilik dari Manor The Glen. Dan rutinitas malam ini adalah mereka semua berkumpul di ruang tamu, lalu mereka semua berpegangan tangan dan berdoa bareng. Seperti yang udah gue bilang ya, Emma adalah seorang wanita religius yang mewajibkan John, Elizabeth, Fulana, dan Fulani berdoa bareng setiap malam. Tapi di sisi lain, John orangnya gak religius.
Jadinya, walaupun dia pura-pura berdoa ketika semua lagi pegangan tangan, dia menghormati rutinitas ini karena dia berhutang budi banyak banget ke Emma. Diketahui ya, pada saat masih remaja, John dan Elizabeth tumbuh besar di jalanan dan banyak melakukan tindakan kriminal kayak mencuri, menjamret, merampok, dan lain sebagainya. Walaupun begitu, dalam defense-nya John ya, dia melakukan tindakan kriminal ini karena dia dan Elizabeth kelaparan. John udah pernah ditangkap berkali-kali sama polisi, tapi selalu aja ditebus sama Emma. Dan pas terakhir kali ketangkap dan ditebus, Emma menawarkan kepada John dan Elizabeth untuk hidup bareng dan bekerja di manornya. Ya udah deh, semenjak itulah kakak beradik John dan Elizabeth tidak lagi tinggal di jalanan, tidak lagi kelaparan, bekerja dan hidup untuk melayani Emma. Bisa dibilang John dan Elizabeth bersyukur banget kepada Emma karena beliaulah yang udah mau mempekerjakan dan menghidupi mereka dari remaja sampai dewasa. Pas ini, John, Elizabeth, Fulana, dan Fulani mengantarkan Emma ke master bedroom. Di sana, mereka membiarkan Emma untuk beristirahat, menutup pintu master bedroom, lalu pergi ke area dapur lagi. Di area dapur, Elizabeth, Fulana, dan Fulani bersih-bersih sedikit lagi nih ya. Sedangkan John itu langsung pergi ke kamarnya yang ada di belakang dapur untuk tidur. Karena hari itu dia udah kelelahan banget. Beberapa jam kemudian, sekitaran jam 3.30 pagi, John mendengar kamar pintunya digedor-gedor. Pas ini, John langsung bangun, membuka pintu kamarnya, dan di hadapannya dia itu ada Elizabeth dan juga Fulana yang mukanya panik, kusam, belepotan, nangis, pokoknya nggak karuan. Walaupun begitu, bukan wajahnya mereka berdua yang menarik perhatiannya John, melainkan kumpulan asap hitam yang ada di belakang mereka. Dari sini John langsung ngeh kalau Manor The Glen sekarang lagi kebakaran. John langsung memerintahkan Elizabeth dan Fulan untuk keluar rumah, selamatkan diri kalian dan panggil bantuan. Dia juga notice kalau dia tidak melihat Fulani nih, yang artinya John berasumsi kalau Fulani mungkin lagi menyelamatkan Emma, sang majikan. Yaudah deh, John langsung lari tuh menuju ke kamar utama, dan bener banget, di depan kamar utama itu ada Fulani yang gedor-gedor dan juga teriak-teriak manggilin Emma. Fulani bilang kalau dia udah mencoba membuka pintu kamarnya ini, tapi sepertinya pintunya dikunci dari dalam. Fulani juga udah berusaha tuh mendobrak pintu, tapi nggak ada tenaga bro, dan api kebakarannya kayaknya bersumber dari dalam kamarnya Emma. John langsung bilang, kita tidak bisa membuka kamarnya Emma, kita harus memadamkan apinya dulu. Pas ini, John dan Fulani langsung keluar dari manor, dan di sana udah ada Elizabeth, Fulana yang berhasil meminta bantuan ke nelayan dan warga sekitar. Waktu itu mereka langsung membawa ember berisi air untuk memadamkan api, dan untungnya berkat gotong royong yang dilakukan nelayan dan warga sekitar, api berhasil dipadamkan sebelum melahap Manor The Glen. Sayangnya pada saat mereka mendobrak pintu kamar utama, pemandangan yang terlihat adalah Emma sudah tergeletak di lantai tidak bernyawa. Walaupun begitu, yang membuat cerita ini menjadi semakin aneh dan misterius adalah Emma meninggal dunia bukan karena terbakar hidup-hidup ataupun keracunan menghisap asap kebakaran. Mereka melihat kalau di kepalanya Emma itu ada banyak luka tusukan akibat benda tajam, yang artinya Emma itu sudah meninggal duluan sebelum kebakaran terjadi. Dan kebakaran ini adalah usaha dari sang pelaku untuk menutup jejaknya. Beberapa waktu kemudian, polisi tiba di Manor The Glen untuk melakukan investigasi. Walaupun begitu, perlu gue ingatkan nih ya, kasusnya ini terjadi pada tahun 1884, yang artinya ilmu investigasi dan forensik itu masih cetek banget. Yang artinya juga proses investigasi mereka bukan berdasarkan bukti sidik jari, DNA, dan lain sejenisnya, melainkan berdasarkan logika, asumsi, atau intuisi. Pas ini, polisi memeriksa kondisi jenazahnya Emma. Mereka berkesimpulan kalau luka di kepalanya itu cukup brutal. Logikanya adalah pelaku berarti memiliki tenaga yang besar karena dia memukul kepalanya Emma dengan benda tajam secara brutal sampai meninggal dunia. Polisi pun memeriksa area dapur tuh karena logikanya benda tajam seperti pisau, golok, dan sejenisnya disimpan di dapur. Dan bener banget, polisi menemukan tuh semacam pisau dapur yang berlumuran darah tergeletak di dapur. Dan pas lagi menggeledah dapur juga, polisi menemukan minyak yang besar kemungkinan digunakan untuk memulai kebakaran. Dengan menyatukan seluruh petunjuk tadi nih ya, polisi langsung berkesimpulan kalau pelaku dari penghabisannya Emma adalah
John. Terlebih lagi, John mempunyai catatan kriminal di masa remajanya. Jadinya, polisi langsung berkesimpulan kalau John adalah 100% pelakunya nih. Yaudah deh, dengan investigasi sederhana, John langsung ditangkap sebagai pelaku penghabisannya Emma dan juga pembakaran Manor The Glen. Besok harinya, John sudah berada di dalam sel penjara sambil mencoba mencerna semua kejadian yang menimpanya. Waktu itu, dia yakin kalau dia bukan pelakunya. Secara sehabis berdoa bareng nih ya, dia tidur di kamar kok. Tapi di satu sisi juga, dia nggak punya kemampuan untuk membela dirinya karena hampir seluruh bukti, situasi, dan logika mengarahkan dia sebagai pelakunya. Nah, pas lagi bengong sambil berpikir keras nih ya, tiba-tiba ada seorang penjaga datang dan menghampiri sel penjaranya. Waktu itu penjaga ini bilang, "Ada tamu buat kamu." John yang masih rada bingung bertanya balik, "Tamu? Elizabeth menjenguk aku kah?" Ternyata yang muncul adalah seorang pria bernama Reginald Templar dan dia memperkenalkan dirinya sebagai pengacaranya John. John semakin bingung karena dia nggak merasa meng-hire pengacara nih. Dia bahkan nggak punya duit untuk menyewa pengacara. Ini kok tiba-tiba ada pengacara datang ke sini ke sel tahanan dia. Reginald lalu bercerita kalau dia adalah salah satu kenalan dari Emma dan dia berkeyakinan kalau John bukanlah pelaku dari penghabisannya Emma. Reginald juga sedikit banyak nih ya tahu sejarah hidupnya John dan juga Elizabeth yang diasuh, dihidupkan, dipekerjakan, dan dinaikkan derajatnya sama Emma. Dan dikarenakan hal tersebut juga, Reginald bakalan membela John di pengadilan nanti secara sukarela atau gratis. Ya udah deh, beberapa hari selanjutnya sidangnya John dimulai dan Reginald mempresentasikan dirinya sebagai pengacaranya John. Dalam sidang pengadilan pertama ini ya, semuanya berjalan dengan sangat baik. Reginald tampil dengan sangat percaya diri, wibawa, membawakan argumen yang kuat dan berhasil melemahkan tuduhan terhadap John sebagai pelaku. Dia menegaskan bahwa seluruh tuduhan terhadap John itu hanya berdasarkan asumsi tanpa bukti yang kuat. Reginald juga menyindir tuh cara kerja polisi yang dinilai terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa penyelidikan yang mendalam. Di momen inilah John merasa nih ya kalau Reginald pengacaranya benar-benar membantu dia. Dia bisa jadi kayak punya harapan besar untuk bebas dari tuduhan sebagai pelaku. Dan dikarenakan Reginald berhasil memperkuat argumennya kalau John bukanlah pelakunya, sidang mau nggak mau ditunda supaya polisi bisa melakukan investigasi lebih dalam lagi. Anehnya, pada hari di mana sidang kedua dilaksanakan, Reginald malah tidak muncul. Entah kenapa ya, ini orang tidak hadir tanpa memberikan penjelasan. Dikarenakan sidang itu mesti harus terus berjalan, hakim menunjuk John untuk membela dirinya sendiri. John pun menjadi pengacara dadakan untuk dirinya sendiri. Dan dikarenakan dia nggak tahu apa-apa perihal hukum ya, dia kalah telak di sidang. Dan dikarenakan juga Reginald itu tidak hadir mendampingi John sebagai pengacara, sidang pun berlanjut ke ronde ketiga di kemudian hari. Bisa dibilang ya, kalau di sidang pertama John bisa menang, di sidang kedua John kalah. Skornya yang tadinya 1-0 ya sekarang jadi 1-1. Dan sidang ketiga nanti itu adalah penentunya. Beberapa hari kemudian, hari di mana sidang ketiga dilakukan datang nih. Pas sidang ketiga ini tiba-tiba aja Reginald sekarang hadir. John akhirnya bernafas lega karena harapan kebebasannya terlihat lagi. Anehnya pada saat sidang dimulai, pada saat Reginald tampil sebagai pengacara, dia melakukan hal yang terbilang absurd. Alih-alih membela John, Reginald justru terlibat dalam perdebatan yang tidak penting dengan hakim, jaksa, dan juga mempermasalahkan hal-hal sepele yang tidak relevan dengan kasusnya. Contohnya ya, pada saat Reginald diberikan kesempatan nih ya untuk bertanya kepada saksi, pertanyaan itu nggak jelas. Kayak, "Lo apa kabar sih? Udah makan belum? Warna favorit kamu apa? Kemarin pemilu nyoblos siapa?" Dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan tadi itu kan sama sekali tidak membantu pembelaan John atas tuduhan penghabisan terhadap Emma nih. Dan dikarenakan hal tersebut juga, proses persidangan berjalan dengan cepat tanpa pembelaan yang kuat. Sampai akhirnya keputusan pengadilan muncul nih. Waktu itu John dinyatakan bersalah atas kasus penghabisannya Emma. Dan dari keputusan tersebut, John dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Selesai sidang, John dikembalikan ke penjara untuk dikurung sampai tanggal eksekusi tiba. Selama 3 bulan selanjutnya, John merasa galau banget karena dia bukanlah pelaku yang menghabisi Emma dan sidang pengadilannya itu berasa aneh banget. John merasa kayak dikhianati sama Reginald karena sidang pertama
John menang. Di sidang kedua, John kalah secara teknikal tuh ya. Lalu di sidang ketiga, Reginald bertingkah absurd. Kayak aneh aja gitu, orang yang tadinya berkeyakinan dan mau membela, tahu-tahu lepas tangan. John berfirasat kalau ada hal lain yang terjadi sama Reginald sampai-sampai dia mensabotase sidangnya. Cuman dikarenakan kasus ini terjadi pada tahun 1884 yang sistem pengadilannya belum begitu baik, John tidak bisa mengajukan banding. John juga meminta penjaga, hakim, dan semua orang yang lain nih ya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap Reginald. Tapi lebih anehnya lagi adalah Reginald malah menghilang tanpa kabar. Mau nggak mau, John hanya bisa bingung sendiri mendekam di penjara menunggu hari di mana dia dieksekusi mati. Sampailah pada tanggal 23 Februari tahun 1885, hari yang ditakuti John telah tiba. Hari di mana dia bakalan dieksekusi mati dengan cara digantung. Pada hari itu, John dibawa keluar dari penjara dan dipersiapkan untuk menuju ke tempat eksekusi. Sedikit gambaran, bentukan dari tempat eksekusi gantung ini itu kurang lebih mirip seperti panggung kayu yang ada pilar terikat sama tali. Seperti yang lo lihat, di tengah itu ada orang yang ditutup kepalanya menggunakan kain. Dia adalah tahanan yang akan menerima hukuman mati dan di lehernya udah diikatkan tali tambang. Nah, mekanismenya adalah Algojo bakalan menarik tuas yang ngebuat trapdoor di bawah kakinya tahanan itu terbuka, dan begitu trapdoornya kebuka, tahanan itu bakalan jatuh, tali yang mengikat itu di leher bakalan kenceng, tahanan tercekik dan ujung-ujungnya meninggal dunia. Pada momen itu, John dipersiapkan tuh, dia dinaikkan ke atas panggung dan di lehernya udah dikaitkan tali tambang. John hanya bisa pasrah karena basically kematiannya sebentar lagi nih. Waktu itu dia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Di sana ada Algojo, jaksa, penegak hukum lainnya, dan juga pendeta. Di beberapa momen sebelum John digantung, pendetanya itu memimpin doa. Dia juga kayak mengajak John dan juga para hadirin untuk ikutan juga berdoa. Pas itu, pendeta juga bertanya ke John. Dia bilang, "Apakah ada kata-kata terakhir yang ingin kamu sampaikan?" Dengan simpelnya, John menjawab. Nah, lo mungkin berekspektasi kalau John bakalan menjawab "teing", tapi enggak cuy. Sebagaimana yang gue ceritakan, John bukan orang yang religius, jadinya dia tidak berdoa. John pun juga udah pasrah karena hukumannya udah final, jadinya dia diem aja. Ya udah deh, dikarenakan John tidak mempunyai kata-kata terakhir, dia berdiri tuh di atas trapdoor sambil juga memejamkan matanya, bener-bener pasrah kalau dia bakalan mati beberapa detik lagi. Algojo pun memberikan aba-aba lalu menarik tuas trapdoornya. Anehnya, pada saat Algojo menarik tuasnya, trapdoornya tidak terbuka. John, Algojo, pendeta, dan semua orang yang di sana itu bingung karena kenapa trapdoornya tidak terbuka. Algojo meminta John untuk mundur dulu selangkah. Jangan berdiri di trapdoor lah karena kayaknya ada yang nyangkut nih. Ya udah deh, mereka periksa-periksa lagi trapdoornya ini ya, dan pas dites dengan menarik tuasnya, trapdoornya beneran kebuka. Merasa semuanya sekarang berfungsi dengan baik, trapdoornya ditutup lagi dan John diminta tuh berdiri di atas trapdoor. Dan untuk yang kedua kalinya, John menutup matanya lagi, pasrah kalau sebentar lagi dia bakalan mati. Anehnya, pada saat Algojo menarik tuasnya lagi, trapdoornya tidak terbuka. John, Algojo, pendeta, dan semua orang itu pada bingung lagi kenapa trapdoornya sekarang tidak terbuka lagi. Algojo lalu meminta John untuk mundur selangkah, diperiksa lagi trapdoornya dan juga tuasnya nih. Hasilnya adalah tuas dan trapdoornya itu berfungsi dengan baik kok. Dicobain berkali-kali, tuas dan trapdoornya normal-normal aja. Ya udah deh, Algojo minta lagi. John berdiri di atas trapdoor untuk yang ketiga kalinya, dan pas Algojo menarik tuasnya untuk yang ketiga kalinya juga, trapdoornya tidak terbuka. Pada momen ini, semua orang di sana, termasuk juga dengan John ya, pada bingung karena somehow, entah bagaimana, John tidak bisa dieksekusi. Terjadilah perdebatan tuh di antara hakim, jaksa, dan pendeta. Jaksa bilang kalau John dinyatakan bersalah dan harus dihukum mati dengan cara digantung. Jaksa waktu itu bilang, kita suruh aja John melompat ke lubang platform atau kita senggol aja dia. Beres dah tuh eksekusinya John. Hakim membahas argumen ini, kalau mereka menyuruh John untuk melompat, itu sama aja menyuruh John untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sedangkan kalau ada di antara mereka yang nggak sengaja tuh ya nyenggol John untuk jatuh ke lubang trapdoor, itu sama aja dengan
pembunuhan. Di sisi lain, pendeta bilang kalau John tidak bisa dieksekusi karena bisa jadi itu adalah pertanda dari Tuhan. Sebagaimana yang gue bilang ya, kasusnya John itu terjadi di tahun 1884-85, yang mana kalau ada sedikit kejadian di luar logika, mereka langsung berpikiran kalau itu pasti ulah makhluk gaib, supernatural, atau bahkan juga keterlibatan Tuhan. Pendeta waktu itu bilang, bisa jadi Tuhan memberikan pertanda kalau John bukanlah pelakunya dengan cara menggagalkan eksekusinya. Setelah mempertimbangkan banyak hal, hakim memutuskan untuk tidak mengeksekusi John yang keempat kalinya karena John udah dieksekusi selama 3 kali dan semuanya gagal. Hakim pun mengubah hukumannya John yang tadinya hukuman mati dengan cara digantung sekarang menjadi hukuman penjara selama 22 tahun. Ya udah deh, John waktu itu dikembalikan ke dalam penjara dan menghabiskan sisa umurnya di sana. Pada tahun 1890, sekitaran 6 tahun setelah kematiannya Emma, John masih berada di dalam penjara dan kasusnya udah hampir dilupakan oleh banyak orang. Di tahun tersebut, pada satu hari ada sekelompok orang dari kalangan borjuis seperti politisi, pengacara, pejabat, dan lain sebagainya lagi berkumpul di sebuah pemakaman. Mereka datang untuk menghadiri pemakaman seorang pria yang diketahui dihormati karena memiliki reputasi yang baik. Walaupun begitu, di beberapa momen sebelum beliau meninggal dunia, dia dikabarkan mengalami gangguan mental yang sangat parah. Upacara pemakamannya itu berlangsung dengan hikmat dan setelah doa terakhir selesai nih ya, para pelayat itu melemparkan tanah ke dalam liang kubur. Di tengah suasana tersebutnya, salah satu dari mereka itu mengucapkan sesuatu dengan suara pelan tapi cukup jelas untuk didengar. Salah satu orang ini bilang, "Hari ini kita baru aja mengubur seorang pembunuh." Walaupun semua orang tahu kalau John dinyatakan sebagai pelaku dari kasus penghabisannya Emma, banyak orang yang tidak percaya kalau John adalah pelakunya. Walaupun begitu, nggak semua orang mau speak up karena bukti dan situasi yang mengarah kalau John adalah pelakunya terbilang kuat dan masuk akal. Nah, apa yang sebenarnya terjadi terungkap setelah satu orang penting ini meninggal dunia dan dikubur. Jadi, pada malam hari setelah John, Elizabeth, Fulana, dan Fulani berdoa bareng dengan Emma, mereka mengantarkan Emma untuk beristirahat di kamar utama. Waktu itu, Emma mengunci pintu kamarnya dari dalam, lalu duduk di sofa sambil membaca buku untuk menunggu dirinya benar-benar ngantuk. Setelah tengah malam, Emma merasa haus nih ya. Dia pun keluar kamar, pergi ke dapur untuk mengambil segelas air. Pas lagi jalan OTW dapur, dia ngelihat ada pelaku berjalan juga menuju ke dapur, persisnya ke arah lorong di mana kamarnya Elizabeth berada. Pas melihat pelaku, Emma langsung nggak terima karena pelaku kelihatan banget mau berbuat mesum di kamarnya Elizabeth. Emma langsung mau marah tuh, tapi sebelum dia berteriak, dia langsung dibekap sama pelaku lalu diseret menuju ke kamar utama. Di kamarnya ini, Emma berusaha melawan tuh ya. Dia berhasil tuh lepas dari bekapannya pelaku. Emma langsung ngomel-ngomel tuh ke pelaku. Dia nggak terima lah kalau ada yang mesum di rumahnya, bakalan mengancam balik, menghancurkan reputasi pelaku, terus juga memecat Elizabeth dan lain sebagainya. Pelaku berusaha tuh menenangkan Emma. Dia mohon, santai dulu bu, semuanya bisa dibicarakan. Pokoknya ngajakin Emma berdamai lah. Ternyata Emma malah menampar pelaku dengan telak. Pas ini pelaku langsung membalas tamparannya Emma nih ya dengan pukulan telak juga, sampai-sampai Emma terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kepalang tanggung, pelaku langsung balik ke dapur dan mengambil pisau. Dia balik lagi ke kamarnya Emma, lalu menusuk kepalanya dan juga lehernya sampai beliau meninggal dunia. Dan untuk menutupi jejaknya, pelaku balik lagi tuh ke dapur, melempar pisau yang berdarah, lalu ngambil minyak. Pelaku pun masuk ke kamarnya Emma, mengunci pintu kamarnya, lalu menyiramkan minyak di sekitaran kamarnya Emma. Pelaku lalu menyalakan api, membakar kamarnya Emma, dan kabur melalui jendela. Lalu, setelah John dinyatakan sebagai pelakunya, pelaku merasa tenang dan lega karena John sebentar lagi bakalan mendapatkan hukuman mati. Dan kalau John benar-benar dieksekusi, pelaku bisa hidup dengan bebas karena merasa rahasia kejahatannya itu aman dan gak akan pernah terungkap. Tapi pas tahu John gagal dieksekusi mati,
kehidupannya pelaku berubah menjadi sangat tidak tenang. Dia kayak dihantui gitu sama ketakutannya tentang kejahatannya yang mungkin suatu saat itu bakalan ketahuan. Selain itu juga, pelaku merasa bersalah banget karena di proses dia membakar kamarnya Emma, dia juga hampir menyebabkan Elizabeth dan anaknya pelaku menjadi korban. Yes, bisa dibilang nih ya, pelaku adalah orang yang sama yang menghamili Elizabeth. Ya udah deh, selama 6 tahun selanjutnya, dikarenakan dihantui perasaan stres secara terus-menerus dan juga perasaan bersalah, kondisi mentalnya menjadi turun. Dan seiring dengan kondisi mentalnya yang memburuk, kesehatan fisiknya juga ikutan menurun drastis. Sampai akhirnya pelaku sakit parah dan berada di ambang kematian. Nah, di beberapa momen terakhir dia hidup, ketika lagi sekarat nih, pelaku mulai membuat pengakuan. Waktu itu dia bilang ke orang-orang terdekatnya kalau dialah orang yang telah menghabisi Emma. Dan pengakuannya ini dengar sama orang-orang yang kebetulan juga menghadiri acara pemakamannya. Makanya pada saat proses pemakaman ada yang nyeletuk bilang gitu ya, kalau mereka baru aja mengubur seorang pembunuh. Dan identitas dari pembunuh ini tidak lain adalah Reginald Templar, pengacara yang sempat membela John. Sampai sekarang nggak ada yang benar-benar tahu kenapa Reginald mengambil kasusnya John dan menjadi pengacaranya. Besar kemungkinan ya, Reginald itu emang mengsabotase kasusnya John supaya bisa memastikan John itu dijadikan pelaku lalu dieksekusi mati. Walaupun begitu nih ya, dikarenakan sistem hukum pada tahun 1890-an itu nggak begitu matang nih ya, John tetap dinyatakan sebagai pelakunya walau Reginald udah membuat pengakuan. John pada akhirnya tetap menjalani seluruh hukuman penjaranya selama 22 tahun dan setelah dia bebas, dia dikenal sebagai pria yang tidak bisa digantung. Setelah itu juga, dia dikabarkan menikah, pindah ke Amerika Serikat, dan hidup tenang sampai meninggal di usia 81 tahun. Di satu sisi juga, dia nggak punya kemampuan untuk membela dirinya karena hampir seluruh bukti, situasi, dan logika mengarahkan dirinya. Di momen inilah, John merasa kalau Reginald pengacaranya alih-alih membela John, Reginald justru terlibat dalam perdebatan yang tidak penting dengan hakim dan juga kalau nggak ngisep ini nggak enak. Dengan simpelnya, John menjawab, enggak. Orang mau mati dibercandain lah, jangan.